Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati rekan-rekan Wardi LPDP Kelurahan Universitas Gadjah Mada. Kegembiraan tersendiri saya bisa membersamai rekan-rekan sekalian, sekaligus merecalling memori bersama ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada. Baik, saya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, persoalan kita hari ini memang sangat complicated, ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Hampir semua sektor usaha yang settle di masa sebelum pandemi ini sekarang mengalami sesuatu yang betul-betul tidak diprediksi sebelumnya, atau dalam istilah kita biasanya disebut unpredictable situation. Nah, saya mau mengenalkan dulu kepada rekan-rekan sekalian yang terminologi yang kami ampu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Asumsinya adalah siapa sih sebenarnya yang kami harus layani dan siapa yang harus kami dorong untuk penumbuh kembangnya, baik dari sisi kewirausahaan maupun kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan, serta kreativitas dan perlindungan terhadap bahaya destruktif. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengenalkan, jika ada yang belum pernah membaca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang kepemudaan, di sana dituliskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang masuki periode penting pertumbuhan perkembangan yang usianya itu rentangnya 16 sampai 30 tahun. Nah, rentang usia 16 sampai 30 tahun ini ada satu irisan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kepemudaan di sini. Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan anak usia yang dilindungi oleh negara adalah 0 sampai 18 tahun, sedangkan usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Beberapa pihak yang bertanya kepada kami kenapa ada irisan 2 tahun? Karena memang dua undang-undang itu memiliki spirit yang berbeda. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memperluas membuat semakin luas jangkauan perlindungan terhadap anak semakin baik, maka dilebarkan sampai 18 tahun. Kemudian di Undang-Undang Pemuda adalah mempercepat proses partisipasi pemuda dari berbagai macam sektor, baik yang saya sebutkan tadi, baik sektor kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan, wirausahaan, dan perlindungan terhadap bahaya destruktif. Nah, data ini bisa kita peroleh di BPS tahun 2018. Saat ini jumlah pemuda khususnya di rentang usia 16 sampai 30 tahun ada sekitar 24,15% atau sekitar 63,82 jiwa. Baik. Nah, kita lihat ada jumlah ini, saya kira secara sangat signifikan faktanya pada pasca atau dalam durasi COVID ini pasti memiliki pergeseran angka yang sangat angka-angkanya, grafiknya menunjukkan anomali grafik. Ya, kalau istilah kita itu anomali grafik. Ini rekan-rekan sekalian, ada 7,1 juta pemuda Indonesia yang menganggur yang dibagi dalam beberapa pilihan. Yang pertama dari SD ke bawah ada 5,75, ada SMP 5,75, kemudian yang memberikan sumbangsi tertinggi adalah SMK. Nah, ini juga menjadi catatan penting kita bersama, bagaimana mengevaluasi yang awalnya pemerintah menggadang-gadang SMK adalah sumber tenaga kerja yang sangat tinggi, ternyata kemudian menjadi penyumbang pengangguran tertinggi terbuka di Indonesia. Diploma 3 menempati posisi 6,4% tingkat pengangguran terbukanya, dan universitas 4,87%, sedangkan SMA ada di 8,73%. Definisi pengangguran terbuka ini, kalau kita telusuri definisinya adalah orang-orang yang betul-betul tidak bekerja. Berbeda halnya yang pengangguran musiman, misalnya di pedesaan, masa musim panen hampir semua orang bekerja, tapi di saat musim menunggu masa panen, mereka kemudian menjadi pengangguran. Nah, ini juga data yang harus kita cermati sebagai persoalan destruktif yang harus kita hadapi bersama. Kita lihat ada data dari SMRC 2012, saya pikir data ini juga sudah terjadi perubahan yang ini, tapi rilis yang terbaru belum kita terima. Nah, rekan-rekan sekalian,
derivasi atau variasi entrepreneur sekarang sangat terbuka lebar sekali. Tinggal melihat, saya selalu memberikan ilustrasi bahwa cara yang paling mudah untuk memulai usaha adalah melihat potensi yang ada di sekeliling kita. Misalnya kalau Mas Ihsan usaha batik, karena memang di sekelilingnya Mas Ihsan itu, khususnya di Yogyakarta itu adalah banyak sekali sumber-sumber batik yang bisa diolah atau dikembangkan, dan para pengrajin-pengrajin di sekelilingnya bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita. Nah, sewaktu pertama kali ini praktis yang pernah kami lakukan, ketika lulus di S1 dulu, kemudian saya membuka kantor tepatnya di daerah Jalan Kaliurang. Saya membuka kantor konsultan psikologi. Kenapa saya membuka kantor konsultan psikologi? Karena bidang ilmu saya psikologi. Saya bergaul dengan banyak orang-orang psikologi dan banyak alumni senior-senior saya yang kemudian sudah bekerja di bidang psikologi. Nah, ini yang saya maksud, bagaimana kemudian kita menggunakan lingkaran terdekat kita untuk memulai sebuah wirausaha. Tidak perlulah terlalu jauh melihat atau menjangkau usaha-usaha yang sekiranya masih jauh dari jangkauan kita, padahal saat ini kita masih aktif sebagai seorang mahasiswa atau aktif sebagai pekerja tetap di suatu tempat. Nah, lihat di lingkungan sekitar apa yang bisa diolah. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk ke derivasi berbagai jenis entrepreneur ini, bahwa kita mulai dari sesuatu yang terdekat. Kalau rekan-rekan sekalian lihat, pernah ingat obat nyamuk yang dibakar, itu bentuknya itu melingkar dari tengah kemudian meluas ke samping dan seterusnya sambil membesar. Nah, ini yang saya maksud, kita mulai dari tengah, kita di tengah, apa yang ada di sekeliling kita kemudian dimanfaatkan dan melebar terus-menerus hingga sampai pada jangkauan yang lebih luas. Tapi jangan lupa bahwa di tengah obat nyamuk itu ada penopang yang membuatnya berdiri. Jangan lupa memancangkan kaki satu untuk kemudian melebarkan kaki yang lain ke berbagai lini. Karena kalau tidak, Anda akan masuk pada situasi yang sangat tidak bisa dikontrol. Kalau misalnya berbisnis secara terbuka tanpa ada pijakan, maka pasti akan sangat sulit sekali menopang diri sendiri di saat masih merintis di awal-awal. Oleh sebab itu, saat itu saya mengatakan pancangan kaki saya adalah kuliah. Saya tidak boleh melepaskan kuliah, tapi di sisi yang lain juga tetap harus berwirausaha, karena pasca lulus S1 saya sudah menikah. Jadi saya harus menghidupi keluarga saya harus menghidupi anak saya harus bayar kontrakan. Rekan-rekan sekalian, ini ada banyak sekali variasi, tinggal kita cocokkan di lingkungan mana kita berada saat ini. Misalnya sosiopreneur, bagaimana mengkombinasikan antara kemampuan entrepreneurship dan community development, ya. Jadi mengkombinasikan antara pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kapasitas ekonomi, atau pelipatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat berbasis kemampuan orang-orang yang berada di lingkungan masyarakat tertentu. Nah, mahasiswa saya pikir ini menarik sekali. Di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Ilmu Politik, itu ada sosiopreneurship mahasiswa, Soprema ya, kalau nggak salah sekiranya Soprema, itu setiap tahun melakukan kompetisi dan pembinaan tetap terkait dengan sosiopreneur. Nah, mereka kemudian menjaring sosiopreneur muda yang ada di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun ini bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mereka melakukan sekolah sosiopreneur, kemudian kompetisi sosiopreneur untuk mendorong bagaimana pemuda ini menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk melipatkan ekonomi, tapi di sisi yang lain juga memberdayakan masyarakat. Kemudian teknopreneur, kita tahu bersama bagaimana teknologi saat ini sangat pesat sekali perkembangannya. Rekan-rekan sekalian mahasiswa sembari mengerjakan tesis bisa jadi makelar rumah sekarang, ya. Jadi dari kos-kosan, jadi gini, nanti saya akan cerita bagaimana saya melakukan upaya memasarkan bisnis saya di saat mahasiswa dulu. Rekan-rekan sekalian misalnya tinggalnya di daerah Minomartani, ngontrak di sana atau ngekos di sana, perjalanan ke kampus Universitas Gadjah Mada jangan lurus jalanan yang sama, tapi belok-belok masuk ke perumahan-perumahan, foto yang dijual, kemudian kontak pemiliknya, membantu menjualkan, masukkan di OLX, masukkan di provider online, atau misalnya di Facebook, Instagram, dan segala macam, jual. Who knows? Tidak ada yang tahu.
jika ada yang berminat kemudian bisa mendapatkan berapa persen dari itu, kita tidak tahu. Ada teman yang ingin menjual kendaraan, kemudian bisa menggunakan provider, kita bantu jualkan. Saya kira banyak sekali peluang-peluang. Persoalannya adalah apakah kita akan melakukannya atau tidak. Cuma itu masalahnya. Kemudian ada ekopreneur. Sudah banyak sekali juga kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang sangat kreatif memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, sehingga mereka bisa mengelolanya menjadi pelipatan ekonomi bagi masyarakat. Misalnya kita lihat di daerah Gunung Kidul, di Gunung Purba misalnya, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan sosok, saya lupa namanya siapa, Mas. Saya bertemu di Yogyakarta, ternyata ini anak mahasiswa yang kemudian menggerakkan pemuda-pemuda di sekelilingnya sehingga mereka membuat kayak seperti kolam di atas di Gunung Purba itu, dan sekarang luar biasa. Pasti di masa pandemi ini memiliki ekses daripada pandemi itu sendiri. Nah, kemudian religipreneur, kita lihat bersama bagaimana perkembangan bisnis yang sifatnya wisata religi, kemudian travel agent, pemberangkatan umroh, wisata religi dalam negeri, kemudian konten-konten religi, di samping mereka berbisnis tapi juga mereka menjalankan misi-misi keagamaan. Kemudian ada edupreneur. Nah, edupreneur ini saya pikir saya dulu saat itu masuk pada edupreneur, bagaimana membuat komponen-komponen dalam institusi pendidikan itu menjadi bisnis yang bisa dikembangkan di luar sana. Bentuk pola-pola bekerja sama, bermitra dengan perguruan tinggi, kemudian bermitra dengan dinas-dinas pendidikan di berbagai macam daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa komponen saya pikir yang secara kalau kita ambil lesson learn yang apa yang saya sampaikan tadi mengenai case yang saya lakukan, jenis-jenis bisnis juga yang bisa lakukan, apa sih yang bisa menopang entrepreneurship itu? Yang pasti di atas kita tempatkan adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini memanfaatkan sesuatu yang ada menjadi bernilai lebih, ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, kemudian dia bisa bernilai ekonomi. Siapa yang pernah menghitung bahwa dosennya yang hebat itu bisa menjadi income bagi dia? Saat itu saya sudah menghitung. Gitu. Saya sudah menghitung bahwa kalau saya bermitra dengan dosen A, B, C, D, E, pasti akan lebih mudah memasarkan bisnis yang saya lakukan. Siapa yang pernah menghitung bahwa bekerja sama dengan kantin kampus itu bisa menghasilkan jumlah uang setiap harinya, misalnya 100.000, 200.000. Kalau dikali 30 hari atau efektif 25 hari, berapa jumlah uang yang kita terima? Ya kelihatannya kita bawa rantang ke kantin, tapi setiap hari kita untung 150.000 sampai 200.000. Nah, ini yang dimaksud dengan kreativitas. Rekan-rekan sekalian, saya mengingat betul banyak sekali buku yang saya miliki, tapi selama masa S2 itu saya tidak pernah membeli buku. Ya, saya tidak pernah membeli buku. Terus dari mana saya bisa mendapatkan buku? Saya kadang-kadang jika ada dosen yang menyampaikan buku yang akan menjadi rujukan utama, paling cepat saya lompat ke depan, saya bilang, Pak, boleh nggak saya minjam bukunya, saya koordinir untuk difotokopi. Oh, boleh. Nah, kemudian saya umumkan ke teman-teman, ayo teman-teman siapa yang mau fotokopi buku? Begitu cara orang miskin sekolah kan? Gitu. Siapa yang mau fotokopi buku? Saya bilang. Kalau yang mau silakan ditulis namanya. Tapi minta maaf, saya nanti setiap buku ambil keuntungan Rp2.000 jika diperkenankan. Wah, nggak apa-apa Mas, 5.000 nggak apa-apa, yang penting cepet ya, siap. Sederhana sekali. Bagaimana mampu? Bagi orang mungkin malu, tapi bagi saya tidak ada masalah. Nah, dari situ kalau 30 orang satu kelas, kita untung 2.000, satu buku berapa banyak yang kita peroleh uang. Dan akhirnya kita bisa memperoleh buku tanpa harus membayar setiap waktu. Nah, ini kemudian yang kedua, saat itu, di saat kuliah S2, saya hampir setiap bulan itu menuliskan pidato buat orang lain, khususnya bagi pejabat yang ada di Jakarta. Saya menuliskan makalah, pidato. Jadi beberapa kenalan saya yang di Jakarta, yang kerja di Jakarta, kadang-kadang setiap berkala itu setiap bulan ketika ada permintaan
untuk membuatkan pidato saya bikinkan. Nah, ini creativity. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Nah, rekan-rekan sekalian, bisnis hari ini kalau tidak berkolaborasi itu sangat sulit sekali. Kita harus berkolaborasi. Bagaimana cara berkolaborasi? Ya, caranya adalah sama dengan ketika kita melihat peluang usaha, siapa orang-orang yang paling terdekat dengan kita yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Rekan-rekan yang ada di Kelurahan LPDP Universitas Gadjah Mada perlu dilihat lagi apakah sudah melakukan pemetaan potensi bisnis yang ada di dalam anggota LPDP Award di UGM. Apakah semuanya sudah terdata dengan baik siapa yang punya peluang bisnis tertentu. Nah, kalau itu belum dilakukan, jika memang ada spirit ingin berwirausaha, saya pikir tidak ada masalah. Grup WA-nya, kemudian mencoba memetakan siapa-siapa saja yang punya interest bisnis, kemudian apa yang bisa dikolaborasikan antara satu dengan yang lain. Ada prinsip yang saya pikir yang sekarang harus kita bawa dalam berkelompok atau bergrup adalah prinsip ngelarisi, kata orang Jawa, orang Jogja. Nah, kalau ada teman kita yang menjual, jangan sekali-kali minta gratis, tapi usahakanlah membelinya daripada membeli punya orang lain. Dan walaupun misalnya selisihnya agak sedikit lebih mahal dan kualitasnya agak sedikit kurang, tapi itulah fungsi ta'awun kita, fungsi menolong kita, bagaimana cara sesama teman kita saling membesarkan. Nah, kalau di dalam organisasi teman-teman atau di dalam grup award di LPDP Universitas Gadjah Mada itu ada yang jualan, ya dilarisi, dibeli. Kalau misalnya yang butuh makan siang pesen sama teman yang biasa bisnis makanan. Kalau ada yang butuh baju batik ya pesen Mas Ihsan gitu. Kalau ada yang butuh travel, cari temannya yang jual tiket. Kalau ada yang mau beli pulsa, cari temannya yang jualan pulsa. Inilah upaya kolaborasi, teamwork, network yang harus menjadi sumber entrepreneurship kita. Nah, mungkin dengan itu kita kemudian berkembang pada diskusi-diskusi bagaimana mengembangkan bisnis bersama. Jadi kesepahaman yang dibangun secara bersama-sama baru kemudian inilah yang menjadi modal kita membangun usaha bersama. Nah, mungkin nanti award di Kelurahan LPDP UGM ini bisa sama-sama membuka bisnis yang lebih formal, ya. Misalnya food court bersama-sama atau integrated bisnis, ada kos-kosannya tapi ada yang ngurus makanannya, ada yang ngurus segala macam gitu, integrated living lah. Nah, ini bisa dikembangkan dengan menggali potensi dari rekan-rekan yang ada di sekeliling kita. Tapi lagi-lagi yang saya ingin garis bawahi, jangan-jangan kita punya ketertarikan entrepreneurship tapi kita tidak mencoba menggali potensi yang ada di sekeliling kita. Yang selanjutnya, bagaimana kita menopang kolaborasi, teamwork dan networking itu pasti harus ditopang oleh integritas. Ya, ditopang oleh integritas, kepercayaan tim, kolaborasi, networking itu tanpa ditopang oleh integritas maka akan sangat sulit sekali untuk merawat kebersamaan dengan tim yang kita miliki. Keterbukaan. Saya pikir kalau berbisnis itu tidak untung itu sebuah kebohongan. Berbisnis itu ya untung, tapi jangan kemudian menyalahkan kawan kita yang berbisnis dengan kita yang mengambil untung, karena memang berbisnis itu ya untung. Nah, ini seringkali kita salah pahami. Kalau teman kita untung, kita menganggapnya tidak berintegritas dan berkhianat. Padahal yang namanya bisnis ya harus untung. Integritas itu menjadi penopang dari kolaborasi, teamwork dan networking sampai kemudian merawat networking yang kita punya. Tanpa itu saya pikir akan sangat sulit sekali kita membangun kepercayaan orang lain. Nah, yang terakhir adalah inovasi. Saya mencoba menerjemahkan kreativitas dan inovasi ini. Kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, tapi kemudian inovasi adalah meng-create sesuatu yang sudah ada menjadi bernilai lebih. Nah, saya kira itu ya, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf kalau tertukar, agak udah lama tidak membaca beda kreativitas dan inovasi. Baik, next. Oke, ini saya tidak perlu jelaskan bahwa pasca anak-anak milenial itu sangat melek teknologi, tertarik multimedia dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan pesannya di sini, teknologi ini menjadi media provide bagi kita untuk memudahkan kita berkreasi melakukan bisnis. Nah,
rekan-rekan sekalian bisa memetakan sekarang bisnis apa yang potensial di masa pandemi dan bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman sekalian membuat tren bisnis itu menjadi income bagi teman-teman sekalian. Contoh di LPDP ini. Mungkin hari ini rekan-rekan sekalian membuat webinar yang sifatnya for free, tapi kemudian bisa berkembang ke webinar yang sifatnya berbayar untuk meningkatkan penghasilan daripada organisasi yang kalian sendiri miliki gitu, menjualnya ke pihak luar. Banyak sekali dosen-dosen canggih di Universitas Gadjah Mada yang kalian bisa publish, yang kemudian bisa memberikan income tersendiri. Contoh nih, saya contohkan. Sekarang banyak sekali orang yang ingin belajar bagaimana mendesain lingkungan perkantorannya supaya kompatibel dengan masa situasi COVID misalnya. Nah ini menurut saya di ahli di Universitas Gadjah Mada itu banyak sekali rekan-rekan sekalian. Kalian bisa bermain di program studi teknik kimia, banyak sekali dosen-dosen yang ahli di sana. Teman-teman bisa bermain ke teknik industri, bermain ke jurusan-jurusan yang kira-kira memang saat ini banyak diminati sekali, dan kelurahan LPDP UGM ini bisa memanfaatkan itu. Di satu sisi dosennya bisa meluaskan penyebaran ilmu pengetahuannya, tapi di sisi teman-teman sendiri bisa menjadi tambahan income tersendiri. Saya kira ini menjadi penting untuk dipelajari. Nah, teknologi sudah sangat memungkinkan. Google Meet, kita bisa misalnya melanggan Zoom yang jumlahnya 250 orang member atau ada 500 orang, kemudian teman-teman bisa melakukan. Nah, ini rekan-rekan sekalian jangan mau berhenti berkreasi, kalian bisa memanfaatkan teknologi saat ini masa pandemi. Salah satu bisnis masa pandemi yang paling laris saat ini adalah webinar. Manfaatkan itu sedemikian rupa. Banyak dosen-dosen Anda yang potensial di Universitas Gadjah Mada yang bisa diajak bermitra untuk mengembangkan bisnis ini. Apalagi teman-teman punya jejaring semua ya. Biasa ada kita kenal istilah di MLM itu member get member gitu. Kalau ada 50 anggota tim Wardi LPDP ini mencari satu orang aja berarti kan sudah ada 50 peserta. Gitu. Ya, silahkan dikembangkan, berkolaborasi tadi ada berapa penting, berkolaborasi, kemudian tetap menjaga integritas bersama, saling percaya, dan kemudian memanfaatkan inovasi teknologi yang ada di lingkungan sekitar kita. Next. Oke, saya pikir ini hanya melengkapi apa yang saya bisa sampaikan tadi. Entrepreneurship itu yang pasti menciptakan peluang. Di situasi wabah seperti ini, peluang selalu saja ada. Ya, peluang selalu saja ada. Kita harus out of the box. Untuk menemukan sesuatu yang baru ya out of the box thinking. Kita harus berpikir keluar dari box yang selama ini. Kemudian orientasi kita pasti memikirkan bagaimana hasil yang bisa dihasilkan dari sebuah proses. Disiplin, detail, perfeksionis, bisa membaca peluang. Saya pikir kombinasi-kombinasi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan. Tidak hanya keuntungan yang sifatnya pragmatis, rekan-rekan sekalian. Dalam berbisnis, tidak hanya hasil yang pragmatis bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, saya mengeluarkan ini kemudian saya mendapatkan itu, tidak. Tapi dalam durasi yang jangka panjang. Durasi yang jangka panjang. Terus terang, ini saya bocorkan. Jika saya punya waktu dan saya mampu, tidak pernah saya menolak jika diminta untuk menjadi pembicara. Gitu. Jika saya punya waktu dan saya bisa menyampaikan itu. Tapi kalau saya memang tidak bisa, saya mengatakan saya tidak bisa gitu. Tapi kalau saya bisa, saya punya waktu, saya mengiyakan. Kenapa? Kalau dari prinsip bisnis, secara pragmatis itu tidak menguntungkan. Tapi secara jangka panjang, itu pasti menguntungkan. Gitu. Belum lagi kita berbicara metafisik. Bagaimana kemudian rekan-rekan yang kita bagi ilmunya ketika dimanfaatkan maka menjadi jariah bagi kita. Mungkin dengan jariah itu, dengan pahala itu, memudahkan bisnis-bisnis utama yang sedang kita jalankan. Saya kira ini prinsip-prinsip dasar yang harus kita bawa bersama di dalam mengembangkan kewirausahaan kita. Nah, ini kata kunci yang jangan sampai terlupa, buy the future with the present value. Apa yang rekan-rekan sekalian punya sekarang, saya kira bisa dijadikan sesuatu untuk membayar, membeli hal-hal di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, selama masih kuliah saya pesankan pada adik-adik saya, rekan-rekan saya, perbanyaklah amunisi sebanyak mungkin selama masih dalam kampus.
Semakin banyak amunisi yang Anda peroleh, semakin mudah Anda menghadapi di hari-hari esok pasca kuliah. Karena tidak tahu, langkah pertama Anda keluar dari Universitas Gadjah Mada setelah wisuda, apakah akan ketemu dengan gajah, apakah akan ketemu dengan burung, ataukah ketemu dengan makhluk-makhluk sebesar apa, Anda tidak tahu. Tapi dengan membawa banyak peluru, Anda akan siap menembak benda kecil, siap menembak benda besar, dan siap menembak apa saja dikarenakan banyaknya amunisi yang sudah Anda kumpulkan. Belajar bahasa, kembangkan networking, perkuat kemampuan IT, berjejaring dengan semua pihak. Jangan pernah menambah musuh. Saya pikir itu hal yang sangat penting. Karena tidak ada gunanya kita bermusuhan dengan orang lain. Yang menjadi peluang bagi kita adalah memperbanyak teman. Siapa yang tahu hari ini orang yang duduk di samping kita adalah orang-orang yang mempekerjakan kita besok? Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin orang-orang yang sering berinteraksi kita hari ini adalah mitra bisnis kita besok. Tidak ada yang tahu. Itu pun yang sedang berlaku sampai kami di hari ini. Tidak pernah saya tahu kemudian siapa yang menjadi bos saya, siapa yang menjadi rekan kerja saya, siapa yang menjadi mitra bisnis saya. Mereka punya irisan-irisan masa lalu yang kemudian kita membawa value di saat itu untuk membeli hal yang kita miliki saat ini. Saya kira gitu. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita di kesempatan hari ini. Selamat kepada rekan-rekan yang sekarang masih sekolah. Saya mengingatkan bagi yang sedang tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Begitu juga dengan disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Dan tesis, begitupun disertasi, kalau ingin selesai harus diketik. Tidak bisa dihayal-hayalkan saja. Selamat berjuang. Mudah-mudahan segera lulus terbaik, dan yang ingin berusaha, usahanya terus berkembang sehingga bisa bersinergi dengan baik dengan siapapun. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.